Salsa dari PKU Muhammadiyah ya Bu. Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Selda. Oh iya. Di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan mengenai diet pada pasien gagal ginjal ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya Bu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Waktunya sekitar 20 menit ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Kita lanjut aja. Ibu sudah tahu gagal ginjal itu apa? Belum. Gagal ginjal kronik adalah gangguan fungsi ginjal yang menurun secara cepat dan fungsinya tidak dapat kembali secara semula ya Bu. Jadi di sini ginjalnya sudah tidak berfungsi ya Bu. Penyebab gagal ginjal kronik yaitu yang pertama kurang minum, lalu meminum minuman beralkohol, lalu ada tekanan darah tinggi seperti hipertensi ya Bu, lalu pola makan dan gaya hidup tidak sehat, lalu ada juga batu saluran kencing dan infeksi pada penyakit lain. Lalu di tanda gejalanya, jadi gejalanya itu ada sakit kepala, sesak napas, lalu ada hipertensi juga, lalu dapat mual muntah ya Bu, sering mual muntah, pucat, kulit kering dan anemia. Lalu banyak lagi ya Bu tanda gejalanya. Lalu di sini ada penata laksanaan gagal ginjal kronik. Yang pertama, observasi keseimbangan cairan antara yang masuk dan yang keluar. Lalu ada batasi cairan yang masuk. Lalu ada cuci darah atau hemodialisis namanya. Ada penata laksanaan dengan operasi dan transplantasi ginjal atau pencakokan ginjal. Lalu di sini ada pengertian diet pada gagal ginjal kronik. Diet di sini yaitu faktor penting bagi pasien yang menjalani hemodialisis. Tujuan di sini dietnya untuk memenuhi kebutuhan gizi dan dapat mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit. Lalu tujuan diet di sini yaitu mencapai dan mempertahankan status gizi dengan optimal dan memperhitungkan sisa fungsi ginjal yang agar dapat tidak memberatkan kerja ginjal ya Bu. Lalu dapat mencegah dan menurunkan kadar urea darah yang tinggi. Lalu mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit. Lalu mampu melakukan aktivitas sehari-hari Bu. Lalu syarat diet ginjal yaitu yang pertama batasi garam, terutama bila terjadi penimbunan cairan di dalam tubuh atau disebut juga ini jadi bengkak ya Bu, urin itu bengkak, dan tekanan darah tinggi. Lalu yang kedua, kalium dibatasi terutama jika urin keluar, air kencing keluar kurang ya Bu, kurang dari 400 ml. Yang selanjutnya, perawatan gagal ginjal kronik di rumah, ada makanan yang dibolehkan dan tidak dibolehkan ya Bu. Yang pertama, yang dibolehkan ada bahan makanan sumber karbohidrat. Contohnya nasi, bihun, jagung, madu, dan lain-lain. Lalu bahan makanan protein yaitu telur, daging, ikan, dan lain-lain. Lalu di sumber lemak ada minyak jagung, minyak kacang tanah, dan lain sebagainya. Di sumber vitamin yaitu semua sayuran dan buah-buahan, dan dapat ada pengolahan khusus ya Bu. Jadi si buahnya itu dikupas terlebih dahulu, lalu dipotong-potong, lalu dicuci dengan air yang mengalir, lalu letakkan di mangkok dan rendam kurang lebih 2 jam pakai air hangat. Buang air rendaman tersebut ya Bu. Atau itu juga harus dimasak terlebih dahulu sayuran dan buah-buahannya. Lalu jenis makanan yang tidak dibolehkannya ada bahan makanan sumber karbohidrat seperti contohnya umbi-umbian, seperti kentang, singkong, talas, dan lain-lain. Lalu di sumber protein yang tidak dibolehkan tuh misalnya kacang-kacangan,
kayak tempe, tahu gitu ya Bu. Lalu di sumber lemak misalnya minyak kelapa, santan, dan lain sebagainya. Di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya Bu. Yang pertama, makanlah secara teratur, porsi kecil tapi sering ya Bu. Lalu untuk meningkatkan nafsu makan, diupayakan sesuai dengan makanan yang disukai. Lalu membatasi jumlah cairan. Masak tidak dalam bentuk berkuah, dipanggang dan dibakar atau digoreng. Terima kasih Ibu. Sekian pemaparan dari saya. Apa ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Oh iya. Kalau gitu saya mau mengevaluasi apa yang tadi dijelaskan ya Bu, supaya diingat kembali. Ibu masih mengetahui apa itu gejala gagal ginjal kronik? Iya. Apa itu gejalanya Bu? Sakit kepala, sesak nafas, hipertensi, mual, muntah, dan nyeri pinggang. Oh iya, Ibu sudah mengetahui ya. Lalu tujuan diet di sini untuk gagal ginjal kronik apa Ibu? Agar tidak memberatkan kerja ginjal, Ya, yang pertama yang dan kedua. mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit. Oh iya, Ibu sudah mengetahui ya sedikit banyaknya mengenai gagal ginjal dan diet untuk gagal ginjalnya. Kalau gitu pemaparan materinya sudah selesai ya Bu. Ini leafletnya buat dipelajari di rumah ya Bu. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.